Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rudy di Rudy Sip Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu broker OTC dan sisi gelapnya. Simak video ini hingga selesai. Nah, sebelum kita masuk ke inti permasalahannya, ada baiknya kita mengerti apa yang dimaksud dengan broker OTC dan mengapa kita membutuhkannya. Secara pengertian, broker OTC adalah perusahaan penyedia layanan over-the-counter market yang memungkinkan retail traders bisa melakukan perdagangan yang pergerakan harganya berpatokan dengan real market. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa terdapat dua market yang berbeda. Yang pertama, real market exchange. Yang kedua, over-the-counter market. Lalu pertanyaannya, trading forex, gold, bahkan oil selama ini melalui broker, apakah itu langsung ke real market? Di sini terlihat ada yang namanya real market exchange. Biasanya yang bertransaksi di market ini adalah para institusi-institusi besar, seperti bankers, liquidity provider, hedge fund manager, dan lain sebagainya. Nah, bankers ini termasuk di dalamnya bank sentral, bank komersial dan investasi, contohnya JP Morgan. Lalu liquidity provider. Di dalamnya termasuklah Saxo, FX Open, Oanda, dan masih banyak lagi. Terus ada yang namanya hedge fund, yaitu pengelola dana institusi-institusi besar, dan lain-lain. Sedangkan kita, retail trader, atau biasa dikenal dengan trader dengan modal kecil, apakah bisa langsung trading ke real market exchange? Kira-kira mau nggak real market exchange melayani pembelian $200 USD kita? Pastinya tidak akan dilayani kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita trading melalui para bankers besar seperti JP Morgan? Bisa sih, tetapi kita butuh modal minimal 20M. Lalu bagaimana kalau kita melalui liquidity provider? Ya, minimal modal 3M. Sedangkan retail trader biasanya deposit hanya 1 juta, 10 juta. Lot yang dipakai masih 0,1, bahkan 0,01. Nah, jalan satu-satunya melalui perantara yaitu broker OTC. Broker OTC ini bertindak sebagai pengepul orderan yang nantinya akan dilanjutkan ke liquidity provider. Tentunya dengan komisi dan harga yang sedikit berbeda dengan harga liquidity. Dan itu adalah hal yang wajar dalam perdagangan. Lalu jangan lupa yang bisa menggerakkan market antara lain adalah entitas-entitas di atas yang memiliki dana yang besar sehingga bisa bertransaksi langsung ke market. Sebagai contoh, misalnya, kita sebagai trader membeli gold sebesar 1 triliun rupiah pada saat market baru dibuka. Pertanyaannya, apakah akan menggerakkan harga gold? Nah, secara logika harusnya bergerak dong ya. Tetapi jawabannya tidak akan pernah. Kenapa? Karena kita sebenarnya trading di OTC market broker. Di sini tetap perlu dipahami bahwa pergerakan harga di OTC market harus sesuai dengan harga di real market exchange. Dan ini diawasi oleh regulator dan bersifat legal. Jika Anda masih bingung apakah broker yang Anda pakai itu termasuk broker OTC atau bukan, berikut ciri-cirinya. Menyatakan mereka menyediakan market CFD, contract for difference, atau biasa yang disebut dengan derivative market. Masih menggunakan MetaTrader, C-Trader, transaksi bisa 0,1, 0,01, bahkan sampai menggunakan akun Sen. Jika itu broker Anda, jangan panik dulu. Di sini terdapat dua jenis broker OTC yang harus Anda ketahui. Yang pertama, broker OTC hybrid. Broker ini akan melempar orderan Anda langsung ke liquidity dan hanya bertindak sebagai perantara. Terus dari mana broker ini mendapatkan keuntungan? Sudah pasti dari komisi, spread, swap, atau yang kita kenal dengan biaya inap. Nah, yang kedua, broker OTC yang full market maker. Di sini orderan Anda tidak akan pernah dilempar ke liquidity, tetapi merekalah yang menjadi bandarnya. Bayangkan jika broker yang harusnya menjadi perantara ternyata menargetkan uang Anda sebagai penghasilan utama perusahaan mereka. Berikut sisi gelap broker OTC full bandar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, memberikan bonus deposit 30% hingga 50%. Yang kedua, komisi. Dari segi meningkatkan income komisi, broker akan mengajari metode scalping. Otomatis income dari komisi akan meningkat. Lalu sebenarnya apa yang disembunyikan dari metode scalping ini? Broker ingin Anda selalu melihat chart, memainkan emosi Anda ketika melihat harga naik dan turun. Membuat Anda addicted trading, lalu profit sedikit diambil, tetapi ketika loss akan ditahan. Profit 20 kali pun, ketika 1 kali loss, semuanya akan hilang. Masih ingat metode trading ABC
asal biru close. Atau profit itu nggak usah banyak-banyak, 1 hari 1% aja, kalau 30 hari udah 30%. Itu kan mindset yang selalu ditanamkan oleh broker-broker ini. Berikutnya, spread. Dari segi spread, broker akan melebarkan spreadnya ketika Anda entry. Jika Anda komplain ke admin, sudah pasti mereka sudah menyiapkan jawabannya. Jawabannya selalu sama. Maaf Pak, spread memang melebar ketika Bapak entry, karena ada news. Dan kita nggak bisa apa-apa guys. Dari segi swap atau biaya in-up, maka konsultan-konsultan broker akan mengajarkan metode yang namanya hedging atau locking. 5 tahun yang lalu metode ini banyak diajarkan di YouTube dan di internet. Dengan embel-embel teknik rahasia hedge fund manager. Bullshit. Sebenarnya yang dilakukan adalah melakukan posisi buy dan sell secara bersamaan sehingga terjadilah locking. Yang diincar broker sebenarnya adalah membengkakkan biaya in-up, bahkan ada beberapa kasus yang sampai bertahun-tahun. Sehingga harus di top up terus-menerus supaya modal tidak hilang atau yang biasa kita sebut dengan margin call. Yang ketiga, mencari influencer untuk didandani menjadi trader sukses. Masih ingat kasusnya Indra Kents? Nah, kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat Indonesia kebanyakan suka yang namanya flexing-flexing. Kalau jadi trader harus kaya, punya Ferrari, dapat uangnya gampang, tinggal klik tidur besoknya kaya. No guys, mereka hanya salah satu dari marketing para broker. 4. Membuat akun real buat sang mentor dengan histori transaksi yang bagus. Dulu kalau bisa histori transaksi profit semua. Winning rate bisa mencapai 90%. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata mereka menggunakan metode scalping atau metode ABC asal biru close. Nah, sekarang mulai banyak nih yang dibuat ada loss-nya. Tetapi loss-nya serba terukur. Dan itu lebih meyakinkan buat para trader pemula. Yang kelima, memberikan webinar gratis yang disediakan oleh pihak broker. Nah, jika pihak broker hybrid itu masih oke-oke aja guys. Bagaimana jika broker tersebut ternyata bandar? Pernah dengar pepatah? Membungkus jebakan dengan ilmu memasukkan racun ke dalam permen. Itulah yang banyak dipraktekkan oleh oknum-oknum broker sekarang ini. Para pemula pastinya tidak akan sadar bahwa ilmu yang diberikan hanyalah kulitnya saja. Atau bahkan sudah dipelintir penggunaannya. Contoh simple, teknik G2 moving average. Jika cross ke atas maka buy, jika cross ke bawah maka sell. Dibuatlah chart yang mendukung analisanya. Tetapi ketika pemula menerapkan di market sideways, mati semua. Itulah mengapa pentingnya mempelajari ilmu yang lengkap dan terstandarisasi. Jika Anda paham dengan salah satu isi Dow teori yang mengatakan, jangan pernah menangkap pisau yang sedang jatuh. Tetapi coba lihat, yang banyak diajarkan di internet adalah jurus-jurus reversal. Live trade scalping dengan cara counter trend. Trading berdasarkan indikator. Inilah yang menjadi cikal bakal robot trading. Tinggal cari programmer, sinyal trading berdasarkan sinyal dari indikator. Apalagi yang berbalut dengan yang namanya MLM. Sudah pasti habis guys. Yang keenam, melakukan scam lalu kabur. Contoh paling gampang kasus Sunton Capital. Mengajak nasabah trading bareng sesuai signal analisnya. Pasang stop loss, awal-awal profit guys. Setelah nasabahnya banyak, barulah pembantaian massal dilakukan. Pasang SL pun jebol, hingga MC berjemaah. Bahkan modal ada yang menjadi minus, kan nggak masuk akal guys. Mentok-mentok ya saldonya jadi nol lah. Nah inilah yang dinamakan dengan pembantaian massal oleh oknum broker. Yang ketujuh, memiliki regulasi yang jelas bukanlah sebuah jaminan. Di sini saya mau tekankan, saya tidak menyalahkan regulatornya. Tetapi memang oknum broker ini sangat pandai untuk mencari celah, sehingga bisa lolos dari sanksi regulator. Contoh simpel, regulasi menyatakan bahwa broker tidak boleh mentradingkan akun nasabah. Maka apa yang dilakukan? Konsultan-konsultan broker akan memberikan analisa-analisa yang sengaja dibikin loss. Andalah yang akan menekan tombol buy atau sell. Dan ketika duit Anda habis, Anda tidak bisa menuntut bahwa ini adalah penipuan. Anda loss trading kok, dan itu sudah menjadi resiko. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang sisi gelap broker OTC. Semoga Anda bisa memilih broker yang benar-benar aman, serta mempertimbangkan segala resikonya. Karena di luar sana banyak influencer yang menggaungkan nikmatnya dunia trading. Trading itu gampang, trading itu simple, trading nggak usah pakai banyak metode, dan sebagainya. It's okay, masing-masing memiliki pandangannya sendiri. Walaupun saya sendiri kurang sependapat dengan itu. Oke guys, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman, dan jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan terkait video pembahasan kali ini. So, saya Rudy, mohon pamit undur diri, jaga kesehatan, and I'll see you in the next video. Bye-bye.